Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Giva di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya sharing tentang dasar-dasar perpajakan part 2. Kenapa part 2? Karena ada banyak bagiannya tentang dasar-dasar perpajakan. Maka kemarin kita buat part 1 dan sekarang part 2-nya. Sebelum melanjutkan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Like, share, komen, jangan lupa. Oke, kita mulai dengan prinsip pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, terdapat 4 prinsip pemungutan pajak. Kenal sama Adam Smith ya? Adam Smith mengatakan bahwa ada 4 loh prinsip pemungutan pajak. Yang pertama, equality. Equality berarti tekanan pajak di antara subjek pajak tersebut harus sama dengan kemampuannya. Ya seimbang lah ya sama kemampuannya. Kalau dia punya uang 5 juta ya kita berikan pressure tekanan pajak sekitar berapa persen, seperti itu. Lalu certainty, yaitu pajak yang harus dibayar seseorang harus jelas dan pasti, tidak dapat ditawar-tawar. Jelas jangka waktunya dan nggak bisa ditawar-tawar lagi. Yang ketiga, convenience, yaitu dalam pemungutan pajak hendaknya memperhatikan saat-saat yang tepat atau baik dalam pemungutannya. Lalu yang keempat ada efisiensi. Pastikan pemungutan pajak dilaksanakan dengan sehemat-hematnya. Yang paling efisien lah, jangan terlalu memberatkan bagi si wajib pajak atau subjek pajak. Lanjut, ada lagi namanya sistem pajak. Sistem pajak ada beberapa. Pertama ada self-assessment system, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak sendiri. Untuk ngapain? Ya, untuk mendaftarkan, menghitung, lalu menyetor, kemudian dilaporkan, dan juga menetapkan. Nah, contoh penerapan self-assessment system ini adanya di PPh Pasal 25. Seperti apa PPh Pasal 25? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah Official Assessment System, yaitu suatu sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak si Fiskus. Dalam sistem ini, Fiskus yang mencari wajib pajak, memberikan NPWP, sampai dengan menetapkan jumlah pajaknya. Contohnya itu adanya di PPh Pasal 4 Ayat 2, atas pengalihan tanah atau bangunan, dari WP kepada pemerintah. Nah, seperti apa PPh Pasal 4 Ayat 2? Nanti kita bahas videonya. Kemudian tarif pajak. Tarif pajak juga ada beberapa. Pertama, tarif lump sum atau spesifik atau tetap. Suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajaknya. Contohnya, bea materai. Kemudian ada tarif proporsional. Tarif ini merupakan sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Apa contohnya? Ya, PPN 10%. Gitu ya. PPN 10%. Makan di mana aja PPN 10%. Kemudian ada lagi tarif progresif. Kalau progresif ini persentase meningkat, progresif. Nah, tarif ini berupa persentase yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Pernah nggak sih kamu beli motor terus dikenain pajak progresif? Biasanya itu saat kita punya motor yang kedua atau ketiga. Kalau motor pertama nggak ada pajak progresifnya, tapi kalau kita punya motor kedua, ada tuh pajak progresifnya. Nah, penetapan tarif progresif dalam PPh tidak dilakukan secara absolut atau flat rate, melainkan melakukan secara berlapis, bracket rate. Kayak gini contohnya nih. Ini ada penghasilan kena pajak dan tarif pajaknya. Ini yang disebut dengan bracket rate atau berlapis. Kalau kita punya penghasilan kena pajaknya sampai dengan 50 juta, maka tarifnya 5%. Jika di atas 50 juta sampai 250 juta, maka pajaknya 15%. Nah, meningkat ya. Dengan meningkatnya jumlah penghasilan kena pajaknya, maka meningkatkan pula tarif pajak yang dikenainya. Itulah progresif. Lalu ada tarif degresif. Kalau ini persentasenya menurun. Tarif ini berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Nah, contoh seperti ini. Penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 25%. Ini kalau yang degresif ya, beda dengan progresif.
Kalau di atas 50 sampai 100 juta, tarif pajaknya 15%. Nah, di atas 100 juta, tarif pajaknya 5%. Jadi semakin tinggi, semakin rendah tarif pajaknya. Kita lanjut. Ada lagi namanya tarif ad valorem. Ini tarif yang persentasenya tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada harga dari suatu nilai barang. Misal seperti ini. Ini ada PT XYZ mengimpor barang jenis A sebanyak 1.500 unit dengan harga per unitnya Rp100.000. Jika tarif bea masuk atas impor barang 20%, maka besarnya bea masuk yang harus dibayar berapa? Ya ini kan barang impor ya, kita mulai aja hitung-hitungannya. Nilai barang impor sama dengan 1.500 unit dikali harga satuannya 100.000 sama dengan 150 juta. Tarif bea masuknya berapa? 20%. Maka bea masuknya 20% kali 150 juta. Hasilnya 30 juta. Itu tarif ad valorem. Lalu ada tarif spesifik. Kalau tarif ini adalah suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu. Atau suatu satuan jenis barang tertentu pula. Contoh seperti ini. Misal PT ABC mengimpor barang jenisnya Z nih. Sebanyak 1.500 dengan harga per unitnya 100.000. Jika tarif bea masuk atas impor barangnya 10.000 per unit, maka besarnya bea masuk berapa? Ya berarti jumlah barang impornya 1.500 unit, tarif bea masuknya 10.000, maka bea masuk yang harus dibayar 10.000 dikali 1.500 unit, sama dengan 15 juta. Bukan dikali dengan 100.000. Paham ya? Nah, paham. Good. Selanjutnya, selesai. Itulah tadi dasar-dasar pajak part 2 yang lanjutannya dari yang sebelumnya part 1 di video yang ini nih. Nah, kalian kalau sudah menonton yang ini, harusnya sih nonton dulu sebelumnya nih yang di sini nih. Tapi kalau sudah ya lanjut aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa selalu subscribe, nyalakan notifikasi, like, komen, share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.